Ya, malam teman-teman semua, kita bersyukur malam hari ini kita semua boleh berkumpul di ruang Zoom ini. Saya merasakan ya ada sukacita, ada satu kegembiraan ya di antara kita, walaupun melalui pertemuan melalui Zoom ini. Dan kita di dalam persekutuan doa malam hari ini, kita akan segera mulai. Di dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam sebuah renungan yang saya juga yakini kebenarannya, ungkapan pemazmur pujilah Tuhan bukan sekedar naikkan pujian dengan suara, tetapi ada ungkapan ketundukan dalam daulat Allah yang maha tinggi. Dan ada kehendak untuk meninggikan Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. Sambil kita terus mengingat segala kebaikan Allah yang terus mengalir di dalam hidup kita. Malam ini kita sungguh bersyukur, hanya di dalam kasih anugerahnya kita masih dapat bersekutu di dalam persekutuan doa malam hari ini via Zoom. Mari kita sebelum masuk di dalam persekutuan doa malam ini lebih lanjut, kita akan naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di dalam pengampunan-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami ditebus. Kami dilayakkan datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ampunilah Tuhan dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, hanya karena kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup setiap kami. Kami menekuni pimpinan-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu. Kami menyadari kami sungguh bergantung dan bersandar pada belas kasihan-Mu semata kepada setiap kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau yang memulihkan semangat kami, memulihkan kekuatan kami, untuk tetap setia menjadi murid-murid-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu. Tolong Tuhan dalam masa-masa sulit sekarang ini karena pandemi COVID-19, di mana kami tidak dapat bersekutu dan beribadah secara tatap muka. Tolong Tuhan, Engkau kiranya yang terus melawat kami, memelihara iman percaya kami, membuat setiap kami semakin bergantung, bersandar, dan semakin dekat kepadamu. Malam hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah dan berkatilah hamba-Mu, Ibu Penginjil Yeni Susanto, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan, biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kami semua. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh rindu menyerahkan waktu di depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Kini Penuhi Hatiku dari KPK 142.
pujian ini pujian yang sangat tentunya saya percaya menjadi satu kerinduan buat kita semua. Kita rindu Roh Kudus terus penuhi hidup kita. Roh Kudus terus sinari hati kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala kuasa kegelapan dan hidup kita terus diterangin sehingga kita boleh memancarkan terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Yeni Susanto dengan tema karya Roh Kudus. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Yeni. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersehati, saling berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami juga dimampukan, diberkati oleh Tuhan, untuk kami boleh taat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memahami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca ya di rumah masing-masing. Walaupun mic-nya di mute ya, tapi Bapak Ibu bisa membacanya ya. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, kisah Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 3 ini yang kita baca tadi.
diceritakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini di gerbang indah bait Allah, ya. Dan seringkali Bapak Ibu, kisah ini menjadi salah satu dasar yang mendukung praktek mujizat kesembuhan, ya, yang dipraktekkan oleh kalangan tertentu. Bahwa ketika seseorang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, maka orang tersebut dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar yang Roh Kudus perlihatkan melalui rasul-rasul. Ya, terlebih lagi bahwa peristiwa ini kalau kita membaca ya di dalam kitab Kisah Para Rasul, peristiwa ini sangat dekat dengan peristiwa apa Bapak Ibu? Di Kisah Para Rasul pasal 2, peristiwa turunnya Roh Kudus ya pada hari Pentakosta. Sehingga dengan mudah dapat ditafsirkan bahwa Petrus yang dahulu penakut dan tidak mampu berbuat apa-apa, setelah menerima Roh Kudus, ia menjadi penuh kuasa ya dan dapat melakukan mujizat kesembuhan seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini sebuah tafsiran yang terlalu dini dan terlalu sempit ya akan bagaimana kita mengerti karya Roh Kudus di dalam diri umat pilihannya. Justru memang uniknya adalah bahwa peristiwa ini memang terjadi dekat setelah hari Pentakosta, namun kita harus melihatnya dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, ya, pemahaman yang lebih menyeluruh tentang karya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang apa yang Petrus lakukan adalah berasal dari kuasa Roh Kudus. Ya, hal ini tidak bisa disangkali lagi. Ya, namun Bapak Ibu, kita harus mempertanyakan apakah setiap orang yang diberi kuasa, ya, diberikan karunia Roh Kudus, setiap orang yang diberi karunia Roh Kudus selalu dapat melakukan mujizat kesembuhan seperti yang Petrus lakukan. Lalu apakah setiap orang yang mengalami sakit penyakit itu selalu ya disembuhkan oleh Tuhan? Bapak Ibu sekalian, jawaban atas kedua pertanyaan ini adalah tidak, ya. Dan kalau demikian Bapak Ibu sekalian, dari mana kita dapat memahaminya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat di dalam Alkitab ya, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Korintus ya. Nah, kalau kita melihat kehidupan Paulus ya, kita melihat kita membaca bahwa sakit yang dialami Paulus gitu ya, yang benar-benar Paulus juga memohon kepada Tuhan untuk diangkat, disembuhkan sakitnya itu ya. Namun di ayat yang ke-9 2 Korintus 12 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, sudah cukup ya kasih karuniaku bagimu ya. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, sudah cukup kasih karuniaku bagimu ya. Jadi Paulus mengalami satu penyakit yang dikatakan duri dalam daging. Nah, dalam hal ini banyak penafsir yang sepakat bahwa ini adalah kelemahan fisik, dia berupa sebuah penyakit yang mengganggu Paulus gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, menarik sekali bahwa ternyata Paulus tidak disembuhkan ya, dan Tuhan berkata sudah cukup ya kasih karuniaku bagimu. Nah, tidak hanya Paulus, kalau kita melihat kehidupan para rasul yang lain, termasuk Petrus, pada akhir hidupnya hampir semua dari mereka meninggal oleh karena aniaya ya, hanya Rasul Yohanes yang meninggal karena usia. Lalu yang kedua, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, kita membaca di situ tentang karunia-karunia roh ya, dan salah satu dari karunia roh itu terdapat karunia untuk menyembuhkan ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9 dikatakan kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita harus mengakui bahwa karunia menyembuhkan itu memang ada ya. Namun satu hal yang harus kita ingat untuk memahami seluruh pemberian karunia roh itu adalah pada 2 Korintus ya 12 ayat yang ke-11, bahwa pemberian itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah yang memberikannya. Jadi jelas tidak semua orang akan menerima karunia menyembuhkan ya, tergantung kerelaan hati Allah untuk memberikannya ya. Namanya saja karunia Bapak Ibu ya, bukan kewajiban ya yang di mata Tuhan, yang dimana Tuhan itu berhutang ya kepada kita ya.
Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita pahami adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan karunia roh kepada umat pilihannya, meskipun tiap-tiap orang itu akan berbeda-beda. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa kegunaan karunia itu adalah demi pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk memenuhi egoisme manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara sekian banyak kejadian tentang karya Roh Kudus yang berbeda-beda, namun semuanya itu memiliki sebuah prinsip kerja yang tidak berubah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan namanya, ya, Roh Kudus disebut juga sebagai Roh kebenaran. Ya, kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Karena karya Roh Kudus yang utama itu adalah membawa seseorang kepada kebenaran yang sejati, yaitu membawa seseorang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, serta hidup di dalamnya. Jadi seluruh ruang lingkup kerja Roh Kudus, Bapak Ibu, itu tidaklah terlepas dari hal ini. Baik ketika Roh Kudus menguatkan kita, ketika Roh Kudus menghibur kita, menegur kita, serta memberikan pertolongan kepada kita, semuanya adalah supaya kita bisa menjalani ketaatan dan ketekunan hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian ini, katakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini tiap-tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah. Nah, gerbang indah Bait Allah itu kemungkinan besar adalah sebuah gerbang yang terletak di depan bangunan utama Bait Suci zaman Herodes, ya. Nah, ketika seseorang masuk melewati gerbang indah, maka dia akan menemukan sebuah halaman untuk para wanita, dan setelah melewati halaman ini barulah kemudian halaman untuk orang Israel, ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya di situ. Di luar gerbang indah itu masih ada halaman lagi, ya, masih ada halaman lagi, dan halaman yang paling luar itu halaman yang untuk orang bukan Yahudi. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa orang laki-laki yang lumpuh ini adalah orang Israel, ya. Dan kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 3 tadi ayat yang kedua, sungguh menarik, ya. Bagian ini memberikan keterangan jenis kelamin dari orang lumpuh ini, ya. Dia adalah laki-laki, ya, di ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki, ya. Dikatakan dia adalah seorang laki-laki dan dia adalah laki-laki Israel. Dan seorang laki-laki Israel yang datang beribadah di Bait Suci itu tidak berkumpul di gerbang indah, ya. Halaman setelah gerbang indah itu diperuntukkan bagi kaum wanita Israel. Nah, jelas bukan di situ tempat seorang laki-laki Israel beribadah. Dia diperbolehkan untuk masuk ke ruangan atau halaman yang lebih dalam lagi, tetapi toh dia tetap berada di sana, dan yang dia lakukan adalah meminta sedekah, ya. Nah, dicatat juga dikatakan di ayat yang kedua itu, tiap-tiap hari orang lumpuh ini diusung dan dia diletakkan di gerbang indah. Ya, mengapa diusung? Ya, karena jelas dia tidak bisa berjalan sendiri, ya, dan setiap hari dia ada di situ. Nah, di antara sekian banyak tempat untuk meminta-minta, pertanyaannya mengapa dia memilih untuk berada di dalam halaman Bait Allah? Nah, Bapak Ibu, barangkali ya paling tidak ada dua hal yang bisa kita pikirkan. Pertama, agar dia dapat memperoleh belas kasihan lebih banyak, ya, belas kasihan lebih banyak dari orang lain. Dengan kata lain, memanfaatkan ya situasi religius untuk memperoleh belas kasihan yang lebih, gitu ya. Atau yang kedua, di sana adalah tempat impiannya, ya, agar melalui kedekatannya dengan lambang kehadiran Allah, dia memperoleh kesembuhan. Namun saat itu dia belum bisa sedemikian dekat dengan tempat dia beribadah yang seharusnya. Ya, dia tidak bisa mencapainya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia ingin beribadah di dalam bait suci, berkumpul dengan laki-laki Israel normal yang lainnya? Ya, sepertinya hal itu hanya sebuah impian, ya, yang bagi laki-laki lumpuh ini untuk menjadi sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tidak dicatat apakah laki-laki ini memendam sebuah keinginan yang mendalam
untuk beribadah ya sebagaimana mestinya. Namun bagi orang-orang Israel yang bangga dengan keyahudiannya dan bangga dengan bait sucinya, barangkali tidak mengherankan jika orang lumpuh ini memiliki keinginan untuk beribadah di tempat yang semestinya. Namun sekali lagi Bapak Ibu, itu adalah impian ya di siang hari bagi dirinya. Yang bisa dia pikirkan saat itu hanyalah semata-mata bagaimana menyambung hidupnya ya. Bagaimana dia menyambung hidupnya dan dia menyambung hidup itu dari belas kasihan orang lain. Nah, jadi tampaknya impian untuk beribadah secara normal pun bisa saja sudah dia lupakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Petrus dan Yohanes datang untuk sembahyang pada pukul 3 petang, ya mereka melewati orang lumpuh ini dan seperti biasa orang lumpuh ini memandang ya kepada mereka dan harapannya bahwa dia akan mendapatkan barang sedikit uang ya untuk membeli makanan untuk menyambung hidupnya, satu-satunya impian yang masih dia miliki. Dan harapan itu tampaknya semakin besar ketika Petrus dan Yohanes berkata kepada dia, lihatlah kepada kami. Ya, nah jelas dikatakan kalau kita baca dalam Alkitab di dalam bagian ini, orang lumpuh ini memandang penuh harap bahwa dia akan menerima sedekah ya dari Petrus dan Yohanes ini. Tetapi beberapa detik kemudian harapan itu sirna ya ketika Petrus berkata, emas dan perak aku nggak punya ya. Emas dan perak aku nggak punya. Perasaan untuk mendapatkan sedekah itu langsung hilang, Bapak Ibu ya. Mungkin dia juga merasakan sejenak putus asa, ya nggak dapat gitu ya. Nah, tetapi perkataan Petrus tidak berhenti begitu saja, Bapak Ibu ya. Dilanjutkan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah ya. Lalu Petrus memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki orang itu dan dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Sesuatu yang membuat dia menderita di dalam hidupnya, hari itu hilang sudah. Sesuatu yang mungkin tidak berani dia bayangkan, hari itu menjadi sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Dan terlebih lagi adalah orang lumpuh itu tidak hanya berjalan, tidak hanya melompat dan memuji Allah, tetapi langkah-langkah barunya itu memiliki sebuah tujuan, Bapak Ibu. Ya, dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait suci, ke halaman tempat laki-laki Israel beribadah. Tempat di mana setiap hari dia tidak mungkin dia injak gitu ya. Tempat yang setiap hari hanya terlihat di dalam pandangannya tanpa pernah merasakan bagaimana rasanya beribadah dengan kaum laki-laki yang lain. Tempat yang menjadi lambang kebanggaan setiap laki-laki Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini atau dari bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang bisa kita jadikan ya sebuah pembelajaran bagi diri kita. Yang pertama dari sisi Petrus dan Yohanes ya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah sebagai tanda ya dan kesaksian bagi setiap orang yang melihat kejadian itu ya. Tidak hanya si lumpuh tetapi juga seluruh orang di bait suci ya, bahwa Yesus orang Nazaret memang sudah tiada karena memang tugas Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga sudah selesai dan digenapi. Namun bukan berarti apa yang dia beritakan itu lenyap begitu saja, melainkan ada murid-murid yang akan meneruskan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, apa yang menjadi tanda bahwa murid-murid ini disertai oleh Allah sama seperti Kristus, yaitu bahwa murid-murid ini mampu melakukan mujizat-mujizat sama seperti yang Yesus lakukan. Jadi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan, Bapak Ibu, itu merupakan konfirmasi dari Allah melalui karya Roh Kudus bagi orang-orang yang belum percaya. Agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, yang mati dan bangkit itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, apa aplikasinya bagi kita hari ini?
Bapak Ibu, kita adalah murid-murid Kristus. Kita juga menerima Roh Kudus seperti halnya rasul-rasul. Ya, ingat yang menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta itu tidak hanya rasul-rasul Bapak Ibu ya, melainkan juga murid-murid yang lain, jumlahnya 120 orang. Dan tidak ada catatan bahwa 120 orang itu melakukan mujizat. Ya, jadi kita juga tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang yang menerima Roh Kudus harus selalu dapat melakukan mujizat. Nah, namun satu hal yang penting adalah apakah kita sudah merasakan prinsip kerja Roh Kudus ketika Dia melakukan karya keselamatan, yaitu membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, tanda pada masa-masa awal pelayanan para rasul itu sangat penting ya, karena pada hari itu Injil belum ditulis sama sekali. Bagaimana para murid terutama rasul-rasul itu dapat dikenali sebagai murid Kristus setelah sekian lama menyembunyikan diri. Nah, salah satunya adalah dapat melakukan mujizat seperti guru mereka ya di dalam namanya. Ya, kayak tadi kalau kita lihat ketika Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dan selanjutnya dia katakan apa? Demi nama Yesus Kristus, gitu ya. Jadi murid-murid melakukan mujizat itu seperti guru mereka di dalam namanya, ya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan konfirmasi dari Allah, ya konfirmasi dari Allah ini sudah genap ya pada hari ini, meskipun bukan berarti kegenapan itu menutup kemungkinan ya Roh Kudus dapat berkarya serupa. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ada hal yang lebih penting ya, ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar ya. Jadi bukan fenomena atau gejala-gejala keagamaan yang spektakuler yang ada, melainkan kita mengejar ya inti iman Kristen yang sudah genap dan lengkap ditulis di dalam Alkitab. Ya, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup di dalam namanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan gandrung ya, kalau di dalam kamus besar itu dikatakan jangan kayak tergila-gila gitu ya, yang sangat senang gitu ya terhadap hal-hal yang spektakuler gitu ya, tetapi justru membuat kita semakin mengaburkan akan pemahaman kita akan Kristus yang sejati ya, bahwa Dia mati untuk menebus kita manusia yang berdosa, bukan semata-mata menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, ini hal yang pertama Bapak Ibu yang kita bisa pelajari. Ya, hal yang kedua dari bagian ini yang bisa kita pelajari, yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kita bisa melihat itu dari sisi orang lumpuh, Bapak Ibu. Ya, nah bagi orang lumpuh, Bapak Ibu yang mungkin sudah kehilangan harapan di dalam hidupnya untuk bisa berjalan karena lumpuh sejak lahir, yang menderita di dalam kehidupannya dan terbatas untuk berkarya karena kelumpuhannya itu. Nah, hari itu Bapak Ibu semuanya dipulihkan ya. Harapan-harapan dalam hidupnya, harapan untuk berjalan, harapan untuk bekerja sebagaimana mestinya, dan harapan untuk beribadah dengan semestinya di halaman bait suci untuk para laki-laki Israel. Nah, Bapak Ibu, kita memang tidak tahu persis apa yang menjadi motivasi yang melatar belakangi keberadaan orang lumpuh ini meminta-minta di gerbang indah ya. Tapi toh setelah kesembuhan orang lumpuh ini ya, yang dia dapatkan, yang dia terima, dia memberikan respon yang benar dengan memuji ya, memuji Allah dan bersyukur ya kepada Allah. Dan satu hal pertama yang dia lakukan Bapak Ibu itu adalah berlari ke dalam bait Allah, bukannya berlari keluar berteriak dan memamerkan ya kesembuhannya kepada lebih banyak orang, karena tentunya ada lebih banyak orang di luar bait Allah daripada di dalam ya. Atau dia tidak berlari ke sanak saudaranya atau orang-orang terdekatnya, tetapi dia memilih untuk mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah dan beribadah ya. Dan waktu itu adalah waktu sembahyang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa aplikasinya bagi kita ya? Nah, ketika kita menerima anugerah ya melalui karya Roh Kudus,
Bapak Ibu, mari kita bersyukur ya kepada Allah yang mengerjakan semuanya itu. Dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Hari itu orang lumpuh menerima berkat kesembuhan dan dia bersyukur dan dia berteriak dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita pun harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Namun kita tidak menerima berkat kesembuhan. Ya, hari ini yang sakit ya tetap masih sakit. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat bersyukur? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari itu secara apa yang kelihatan si lumpuh ini dia telah memperoleh kesembuhannya, ya, orang lumpuh ini telah memperoleh kesembuhannya, ya. Kita pun sudah menerima berkat Allah, ya. Mungkin bukan kesembuhan Bapak Ibu, mungkin berkat yang lain. Namun di antara berkat-berkat itu Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita memahami satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menerima berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Bapak Ibu sekalian, jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita, manusia berdosa, dan kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah hasil karya Roh Kudus. Itu adalah berkat Allah yang paling besar yang bisa diterima manusia berdosa. Bapak Ibu sekalian, jika sudah ada berkat ini, Bapak Ibu, hendaklah kita tidak disilaukan dengan hal-hal yang spektakuler lainnya. Nah, ini hal yang paling mendasar yang membuat kita mengucap syukur, Bapak Ibu, bahwa kita yang seharusnya binasa kini beroleh hidup kekal. Kita seharusnya lebih bersyukur, Bapak Ibu, ya, daripada orang lumpuh ini. Nah, Bapak Ibu memang tidak tahu bagaimana dengan keselamatan ya orang lumpuh ini. Mungkin dia termasuk satu dari bilangan orang yang diselamatkan ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu mari kita meneladani ya respon dari orang lumpuh ini untuk mengembalikannya kepada Allah. Ya. Langkah pertama yang dia pakai adalah dia masuk beribadah ya. Dia masuk beribadah ke bait suci. Dan ini adalah persembahan yang berharga dari orang lumpuh ini. Bagi orang yang lumpuh bagi orang yang lumpuh dapat berjalan itu adalah suatu hal yang berharga yang dia impikan lebih dari impian yang lain. Ketika impian itu menjadi kenyataan, Bapak Ibu, dia pergunakan itu untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan dan hidup kekal itu adalah hal yang paling berharga, yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh orang yang binasa karena dosa, ya seperti kita dulu. Dan jika hari ini kita sudah menerimanya, mari Bapak Ibu kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita gunakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, ibadah tidak harus diartikan dengan datang ke gereja, ya, tetapi ibadah yang sejati sebagaimana dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, itu adalah mempersembahkan hidup kita demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, Roh Kudus sudah berkarya di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita semua, apa respon kita? Apa ungkapan syukur dan persembahan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, jadilah kesaksian dan kekuatan bagi orang lain juga. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yang sekali lagi menguatkan kami, yang sekali lagi mengajarkan kami bahwa Roh Kudus telah berkarya di dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan menebus kami manusia yang berdosa. Dan kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena itu adalah hasil karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Itu adalah berkat Tuhan yang terbesar yang boleh kami terima
di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami yang seharusnya binasa, kini kami beroleh hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan karya Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah berkarya di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami. Dan kami mau meresponinya, kami mau bersyukur, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau hidup menjadi kesaksian, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami mau menjadi kekuatan bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya untuk firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama-sama. Saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat tebusan Allah, tentu kita pribadi selepas pribadi punya pengalaman yang unik, punya pengalaman yang menakjubkan di dalam diri kita. Kita sungguh sangat bersyukur karena kita yang sudah berdosa, kita yang berdosa yang mati secara rohani bisa dicelipkan mata rohani kita oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita secara pribadi, sehingga kita bisa mampu mengenal Allah, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita boleh merasakan karya Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya karya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita tentu akan terus menolong kita untuk menyaksikan hidup yang sungguh boleh memancarkan kasih Tuhan, boleh memancarkan teladan Tuhan di dalam hidup kita, boleh juga membuat setiap kita juga rindu. Karena kalau kita melihat orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih mati secara rohani, kita kasihan sekali gitu. Karena mereka tidak bisa tidak ada kemampuan untuk mengenali Allah yang benar gitu. Itu satu hal yang sungguh kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melihat orang-orang yang masih di luar keselamatan, tentu kita sedih sekali ya, karena hanya karya Roh Kudus lah yang memampukan kita boleh mengenali Allah di dalam kebenaran. Kita bersyukur, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menolong setiap kita lebih berani menyaksikan hidup Kristus di dalam hidup kita. Kita lebih sungguh memuliakan Dia. Dan satu hal yang sungguh saya secara pribadi rasakan, sesungguhnya kita cuma layak sebagai hambanya. Karena kita itu sesungguhnya ditebus ya. Kita itu budak, sebenarnya budak ya tapi kita budak yang diberi kemuliaan oleh Tuhan gitu. Sehingga sudah selayaknya kita memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Yeni. Biarlah kita semua juga boleh menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini. Kita selanjutnya akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Akan bersama-sama bersehati mendoakan untuk beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Pokok doa yang pertama yaitu dalam situasi yang sulit masa pandemi saat ini, mari kita mohon Tuhan yang terus memimpin segenap hamba Tuhan, majelis aktivis di GKM Kanaan, agar Tuhan terus memberikan hikmat dan memampukan agar gereja dapat menyikapi dan memikirkan tantangan gereja ke depan pasca pandemi.
dan pelayanan-pelayanan di masa pandemi, sehingga Tuhan yang sudah himpun kami semua dalam kesatuan tubuh Kristus di masa lalu, kesatuan tubuh Kristus ini tetap terpelihara dan siap memasukin era pasca pandemi. Kami minta dengan kasih Bapak Penginjil Samuel Bayu untuk memimpin di dalam pokok doa yang pertama ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menaikkan doa dan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu kami berada di dalam satu masa yang tidak pasti, yang mungkin buram di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi masa depan dari seluruh kehidupan bangsa ini dan dunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tetapi satu hal yang kami percaya adalah bahwa di ujung sana ada rencana Tuhan yang indah. Saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan satu kesempatan untuk melayani Tuhan dan memperhatikan jemaat-jemaat dan domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami pada masa pandemi ini. Yang kami belum tahu kapan akan terus berakhir, dan kiranya Tuhan memberikan kami tuntunan, Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami melayani Tuhan, untuk kami melayani sesama kami dan menjadi kesaksian bagi dunia yang barangkali kehilangan harapan, ketakutan, dan putus asa. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menyatukan hati kami, seluruh jemaat, hamba Tuhan, dan majelis, pengurus, dan aktivis untuk terus melayani Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk pertama-tama bukan menyatukan hati kami dengan hati sesama kami, bukan menyatukan hati kami dengan sesama jemaat kami, tapi ajar kami untuk selalu mengingat dan berusaha untuk menyatukan hati kami dengan hati Tuhan. Apa artinya sebuah gereja yang berjalan berdasarkan kekuatan kami sendiri, berdasarkan pemikiran kami sendiri? Gereja ini bukan milik kami, tetapi gereja ini milik Tuhan. Jadi ajar kami untuk kami boleh mengenal isi hati Tuhan hari lepas hari, di dalam pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami boleh bersama-sama sehati sepikir untuk kami boleh melayani Tuhan baik di masa pandemi ini maupun di masa-masa pasca pandemi yang kami barangkali belum tahu jelas akan seperti apa. Tetapi Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh mempersiapkan, mengantisipasi masa-masa depan dengan satu hikmat yang terbaik yang daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kembali kepada esensi pelayanan kami, yaitu memperhatikan apa yang jemaat butuhkan dari Tuhan dan jemaat butuhkan melalui pelayanan kami. Ajar kami Tuhan bukan hanya melihat apa yang menjadi keinginan jemaat, tetapi kami melihat kebutuhan jemaat baik di masa ini maupun masa depan. Dan kiranya berikan kami kekuatan, tuntunan, dan kerjasama untuk kami boleh mempersiapkan apa yang kami butuhkan di masa mendatang untuk membawa domba-domba yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan bagi kami untuk semakin dekat kepada Kristus, semakin bertumbuh di dalam setiap kondisi dan keadaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dan bagi mereka. Berikan kami kesatuan hati dengan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan berikan kami tuntunan. Berikan kami ketulusan untuk kami boleh melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. 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 Kita akan melanjutkan ke dalam pokok doa yang kedua. Pokok doa yang kedua kita akan berdoa untuk bagi bangsa dan negara Indonesia pasca Lebaran ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Indonesia agar yang kita khawatirkan dan kita takutkan, yaitu terjadinya ledakan kasus COVID. Mohon kiranya Tuhan campur tangan, hindarkan bangsa Indonesia dari bencana yang menakutkan ini. Kita juga
Bersyukur untuk Presiden Jokowi yang sudah Tuhan pakai untuk memimpin dan membawa bangsa Indonesia dari masa-masa kelam yang penuh kejahatan, keserakahan, korupsi, mementingkan diri sendiri atau kelompok, agar dapat terus keluar dari masa lalu yang kelam, menuju Indonesia maju yang jujur, saling menghormati, menghargai, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Kami minta dengan kasih Panatua Hernadi Tansil untuk membawakan pokok doa yang kedua ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mau mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami sering lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami, kalau kami lebih sering mengingat akan kebutuhan-kebutuhan kami, pergumulan-pergumulan kami, tapi kami sebagai warga negara Indonesia ini kadang kami lupa untuk kami boleh membawa bangsa dan negara ini di dalam doa-doa kami. Kami serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan kami pada malam hari ini untuk berdoa, biarlah kami boleh mendoakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan tolong setelah pasca liburan lebaran itu Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, kami merasa khawatir karena ada begitu banyak orang yang melanggar ketentuan pemerintah untuk tidak mudik. Ada begitu banyak orang-orang di tempat wisata yang kami lihat itu begitu menakutkan karena kami teringat akan kasus di India Tuhan. Kami takut kalau ada terjadi lonjakan yang begitu besar seperti di India ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemerintah Tuhan boleh mengantisipasi akan adanya lonjakan kenaikan kasus setelah libur lebaran ini ya Tuhan. Tuhan akan tolong untuk Satgas COVID-19 secara nasional maupun yang juga yang di daerah, biarlah Tuhan akan tolong memberikan kepada mereka hikmat untuk mengantisipasi semuanya ini. Tolong untuk ketersediaan rumah sakit, Tuhan yang akan tolong siapkan untuk setiap sarana yang diperlukan, untuk oksigen, untuk obat-obatan, untuk setiap hal yang dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan ini Tuhan. Biarlah kalau kami boleh meminta, biarlah lonjakan itu tidak terjadi, dan biarlah Tuhan yang akan tolong untuk kami juga, untuk setiap masyarakat Indonesia, untuk boleh terus peduli, untuk boleh terus bertanggung jawab atas kehidupannya Tuhan, sehingga mereka tidak asal-asalan, sehingga mereka tidak bertindak seolah-olah pandemi ini sudah berakhir, atau mungkin mereka sudah jenuh atau apapun, biarlah mereka boleh terus waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami serahkan untuk proses program vaksinasi yang masih terus berjalan, biarlah itu juga boleh membawa kebaikan, biarlah itu boleh membawa satu imunitas bagi rakyat bangsa Indonesia ini ya Tuhan, sehingga penyebaran pandemi COVID ini Tuhan boleh teratasi dengan baik, boleh terkendali dengan baik. Kami serahkan Tuhan untuk situasi untuk pasca lebaran ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga tidak terjadi lonjakan untuk kasus COVID ini di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden kami bersyukur karena Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Tuhan akan memberikan hikmat dalam presiden untuk memimpin bangsa dengan baik. Tuhan tolong untuk setiap menteri-menterinya, Tuhan tolong untuk setiap aparatur pemerintahan, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, biarlah mereka boleh mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau kepentingan politik atau kepentingan partainya masing-masing Tuhan. Tolong untuk pemerintah untuk mengatasi berbagai banyak hal, terutama untuk masalah pandemi ini, juga untuk masalah korupsi, untuk masalah hukum, untuk masalah perekonomian, biarlah Tuhan yang akan tolong. Tuhan akan pakai juga untuk orang-orang yang ada di pemerintahan atau orang-orang yang ada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi, khususnya anak-anak Tuhan yang berada di sana. Kami tidak tahu ada berapa anak Tuhan yang berada di pemerintah atau di lingkungan terdekat Presiden Jokowi, tapi kami berdoa biarlah Tuhan yang akan pakai mereka sehingga mereka boleh memberikan masukan-masukan yang baik, sehingga mereka boleh memberikan nasihat atau apapun juga kepada pemerintah ini, kepada Presiden Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan itu boleh menjadi keputusan yang
membawa kebaikan bagi rakyat ini Tuhan, dan keputusan itu boleh berdasarkan akan prinsip-prinsip kebenaran yang mereka sampaikan ya Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Itu sepenggal dari pujian, kidung pujian jemaat 460, jika jiwaku berdoa. Sebelum lebih lanjut kita masuk dalam pokok doa selanjutnya, saya ajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan pujian Jika Jiwaku Berdoa. Kiranya pujian ini menolong setiap kita. Kiranya pujian ini menolong setiap kita
untuk menghayati dan percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Kita akan melanjutkan ke dalam pokok doa yang ketiga, di dalam masa-masa yang sangat sulit saat ini, hingga saat ini kita belum bisa melakukan ibadah ataupun persekutuan secara tatap muka. Kita sungguh ingin serahkan dan kita berdoa untuk semua aktivis dari guru-guru sekolah minggu, pengurus ture dan remaja, pengurus komisi wanita, pengurus komisi Simeon Hana, pengurus peduli kasih, pengurus bidang misi, pengurus bidang pembinaan. Kita minta agar Tuhan terus pelihara kesetiaan dari setiap kita tetap terbeban di dalam pelayanan kita masing-masing. Saya juga mohon, biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan kesatuan visi dan misi di dalam menekuni setiap bidang pelayanan, dan dalam masa sulit saat ini tetap setia memberikan hati dan pemikiran serta menjalankan setiap program yang sudah disusun. Kami minta dengan kasih Saudara Chong Chai Ha untuk membawakan pokok doa yang ketiga ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami juga masih boleh serahkan untuk seluruh aktivis, guru-guru sekolah minggu, seluruh pengurus ture, remaja, juga komisi wanita, seluruh pengurus komisi Simeon Hana, bidang misi, peduli kasih, dan juga bidang pembinaan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka agar tetap terpelihara kesetiaan dan beban pelayanan masing-masing. Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan, kesatuan visi dan misi dalam menekuni pelayanan mereka masing-masing. Tuhan juga yang menolong di dalam masa-masa sulit sekarang ini, agar seluruh aktivis, seluruh pengurus komisi dan bidang boleh tetap setia, memberikan hati dan pemikirannya untuk bisa menjalankan setiap program yang telah disusun. Lagi kami juga mau serahkan seluruh aktivis, pengurus komisi dan bidang ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberikan mereka sukacita dalam melayani Tuhan dan sesama, serta berkat yang berlimpah. Tuhan juga yang menolong mereka agar tetap setia di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan. Biarlah segala sukacita yang berasal daripada Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, baik itu para aktivis, guru-guru sekolah minggu, seluruh pengurus turu dan remaja, juga pengurus komisi wanita, dan seluruh pengurus Simeon Hana, bidang misi, KPK, dan juga bidang pembinaan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau serahkan sekali lagi ke seluruh aktivis ini, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang pimpinkan, Tuhan sertakan juga, supaya di masa-masa sulit seperti sekarang pun mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan seluruh doa kami yang jauh daripada sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kita saat ini juga ingat untuk jemaat GKM Kanaan yang ada di dalam kelemahan tubuh atau ada di dalam masa-masa pemulihan karena sakit. Kita juga terbuka ya untuk pokok-pokok doa lain. Mungkin di antara kita ada yang juga ingin ada pokok-pokok doa yang didoakan. Kami terlebih dahulu persilahkan, mungkin ada teman-teman yang ingin share untuk pokok doa secara pribadi atau keluarga yang ingin kita doakan bersama-sama. Kami persilahkan. Ada teman-teman yang mau mengajukan pokok doa yang ingin doakan pada malam hari ini, saya persilahkan.
Kahar. Ya. Ciana gimana? Halo, ya Ci. Atau mungkin dari Pak Jim juga bisa bisa sharekan dulu sebelum kita berdoa. Ada teman-teman kita yang sakit atau teman-teman kita yang ada di dalam kesulitan secara ekonomi pada saat ini karena pekerjaannya. Mungkin Pak Jim juga bisa bantu share sehingga kita bisa tahu lebih dalam keadaan teman-teman kita gitu. Baik, minta maaf kameranya di off karena internet agak kurang stabil. Nanti sebentar kita akan berdoa buat adik Caroline ya, sedang sakit demam berdarah dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa Kopo. Siapa itu? Juga Caroline, anak sekolah minggu. Oh. Ya. Ya. Dan mungkin dari Cihana, mungkin ada yang mau di-sharekan Cihana? Ya, minta itu pada doakan aja jalan yang terbaik di operasi apa jangan. Retina baik, saya, retinanya. Baik. Kalau yang di dalam kelemahan tubuh paling Caroline, Ibu Hana, dan juga ada beberapa teman-teman yang sudah lanjut usia seperti Oma Chia Meiniang, Oma Hiing Mei, dan juga kita menyerahkan Ibu Setiawati dan juga Bapak Andretan dan Ibu Gioksiang. Untuk Om Kurniawan, papanya Lingling, Pak Jim, doakan biar semakin bisa lebih dalam mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa semakin mengimani akan karya Tuhan Yesus di dalam hidupnya, Pak. Ya, siap. Silakan Pak Jim ya untuk pokok-pokok doa tadi buat teman-teman yang sakit dan para lansia, juga sekaligus tutup di dalam doa penutup Pak Jim. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama berdoa, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk kami boleh berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami, khususnya mereka yang di tengah-tengah kelemahan tubuh dan juga mereka yang di tengah-tengah masa-masa lanjut usia. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudari kekasih kami, adik Caroline yang sedang sakit demam berdarah. Tuhan yang kiranya boleh menolong, menuntun, memimpin setiap waktu di mana dia boleh beristirahat, dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga, khususnya Pak Aten, dan juga setiap keluarga yang boleh menjaga Caroline di rumah sakit. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara kekasih kami, Ibu Hana, khususnya dengan pergumulan permasalahan mata. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan, biarlah jalan Tuhan, solusi yang daripada Tuhan, dan juga rencana Tuhan yang indah bagi Cihana boleh nyata dan boleh terjadi. Kami bersyukur kalau hari ini dari pagi sampai sore Tuhan berikan kekuatan Cihana untuk boleh cek mata di Hermina, dan juga kami menyerahkan esok hari ada rencana untuk ke Santosa di Kebon Jati. Tuhan yang kiranya boleh memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik untuk pemeriksaan mata di bagian yang kanan. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan. Keinginan dan juga kerinduan kami manusia adalah supaya
hanya diobati dan juga tidak perlu melakukan surgery ataupun operasi. Tapi apapun yang menjadi keputusan Tuhan, apapun yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, biarlah itu nyata bagi Cihana. Kami juga tidak lupa membawa teman-teman kami yang sudah lanjut usia, khususnya mereka di tengah-tengah kesulitan di dalam bergerak ataupun mereka dalam kesulitan dalam kesehatan, dan juga kami menyerahkan secara khusus untuk Bapak Iwan Kurniawan, Papa dari Cilingling, Tuhan yang kiranya boleh memberikan kasih dan kuasa Tuhan, khususnya dalam dia terus boleh mengenal akan Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan yang kiranya memberikan iman percaya yang mantap bagi Om Kurniawan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Lili, Mama dari Los Evi, Tuhan yang kiranya terus menjaga, memelihara setiap dia di masa-masa terapi. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik. Kami menyerahkan juga untuk seluruh keluarga dari CFI, terus mendukung kesehatan dari Ibu Lili ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk Mama dari Ibu Wet. Tuhan juga boleh menjaga, memelihara setiap dia di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa yang tidak baik seperti ini. Biarlah Tuhan yang kiranya menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk seluruh keluarga yang ada di Medan. Tuhan yang kiranya memberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran dalam menjaga merawat dari mama tercinta mereka. Tidak lupa juga kami menyerahkan untuk Oma Hiing Mei, Tuhan yang kiranya tahu segala jerih lelah dia, pelayanan yang boleh dia kerjakan di GKIM Kanaan, mulai dari main musik, dan juga menyediakan tempat untuk remaja berbakti, dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di masa-masa tua ini dia mulai kehilangan ingatan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga boleh terus memegang iman dia sehingga dia tidak lupa akan nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami, Oma Ciameiniang, Tuhan yang kiranya juga boleh menjaga, memelihara setiap dia dalam masa-masa yang tua ini. Kami serahkan juga untuk Bapak Andretan dan juga istri Ibu Giok Siang. Tuhan juga kiranya boleh terus menyatakan anugerah dan cinta kasih Tuhan dan kekuatan kesehatan yang terbaik, khususnya di masa-masa yang lanjut usia ini. Kami menyerahkan juga untuk setiap teman-teman kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu nama dan juga setiap pergumulan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya terus menolong, campur tangan dalam setiap pergumulan permasalahan. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa Tuhan sehingga apapun yang setiap jemaat Tuhan alami, biarlah setiap jemaat Tuhan boleh tetap beriman, menatap kepada Tuhan dan juga tetap berharap dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh melayani, baik di dalam memimpin pujian, Pak Haryanto, dan juga yang menyerahkan Ibu Yeni Sutanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga teman-teman yang sudah boleh berdoa bersama-sama maupun di dalam memimpin setiap pokok-pokok doa, baik itu Pak Bayu, Pak Hernadi, Cicaiha. Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan kuasa Tuhan bagi setiap kami di dalam kami boleh sama-sama berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan yang kiranya boleh memberikan istirahat yang terbaik, sehingga esok hari kami boleh dibangunkan, bahkan kami boleh diberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, doa yang jauh daripada sempurna ini kami boleh alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Tuhan Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Bu Yeni, untuk Pak Bayu, untuk Pak Hernadi, Ceha, Pak Jim, teman-teman semua, terima kasih. Kalau malam hari ini kita bisa berkumpul ya. Ko Alek, apa kabar? Belum dengar suaranya Kungku.